Munculnya 5 elit dusun di pihak Feng Qing'er memang membuat Xiaoyan sedikit tertegun. Meskipun begitu, barisan yang dia miliki jauh lebih dari cukup untuk menghadapinya. Beberapa saat kemudian, Xiongzhan pun lantas meraung keras ke arah Feng Qing'er dan mengatakan, "Gadis kecil, nada bicaramu sungguh arogan. Jika kau ingin merebut buah itu, maka kau harus melewatiku terlebih dahulu." Tidak hanya Xiongzhan, Tianhuo dan juga Xiao Yeshan pun perlahan melangkah maju dan menunjukkan kekuatan Douzun mereka. Aura megah yang menyebar secara alami membuat para ahli di bawah kelas Douzun merasakan tekanan yang luar biasa hebat. Tindakan ini secara alami membuat Lei Zunze dan yang lainnya merasa terprovokasi dan bersiap untuk bertarung. "Apakah kalian pikir pihak kami tidak memiliki elit Douzun?" Xiaoyan pun mengabaikan atmosfer yang semakin memanas. Di situ dia lantas mencetikkan jarinya dan mengeluarkan boneka iblis langit termasuk 10 boneka lainnya. Pada saat yang bersamaan, api ungu kecoklatan pun melonjak hebat dari tubuh Xiaoyan dan membentuk sosok naga api yang meraung ke segala arah. "Hari ini aku ingin melihat siapa yang berani merebut benda itu dari tangan kami." Ekspresi Feng Qing'er pun sedikit berubah ketika merasakan aura kuat yang dipancarkan oleh Xiaoyan. Dia masih merasa tidak terima hanya dalam beberapa tahun yang singkat ini Xiaoyan benar-benar telah membentuk jarak yang cukup besar dengannya. Aura megah dari 10 elit dusun pun terus meletus secara bersamaan dan mengguncang seluruh dataran. Karena pihak mereka sedikit dirugikan, pria berambut putih dari klan Ponik Surgawi lantas berkata, "Panatua Huangxuan, sepertinya kali ini kami hanya bisa mengundang Anda untuk campur tangan." Sosok Panatua yang disebut Huangxuan itu pun mengangguk dan perlahan melangkah maju. Dalam sekejap, aura agung melonjak dari tubuhnya hingga mencapai Douzun bintang 5. "Anak muda, aku yang lama akan membiarkan kalian semua pergi hidup-hidup jika kau pergi sekarang." Perubahan ini secara alami membuat kelompok Xiaoyan sedikit terkejut. Tianhuo lantas bertanya kepada Xiaoyan apa yang harus mereka lakukan. Kesenjangan antara setiap bintang di ranah Douzun sangatlah besar. Huangxuan ini benar-benar telah membalikan situasi hanya dengan menunjukkan kekuatannya. Xiaoyan pun menegaskan apalagi yang bisa kita lakukan. Bahkan jika kita harus menghancurkan buah itu, kita tidak boleh meninggalkannya untuk mereka. Lagi pula bintang 5 Douzun sepertinya masih belum memiliki kualifikasi untuk membuatku mundur. Panatua Huangxuan pun menjadi sangat murka dan segera memerintahkan semua orang untuk menyerang dan jangan biarkan siapapun selamat. Xiaoyan juga tak tinggal diam, sesaat kemudian dia lalu mengaktifkan formasi gabungan sebelumnya dan memulihkan kekuatan puncak dari 10 boneka hingga mencapai Douzun bintang 2. Selanjutnya wayang langit dan 10 boneka ini akan diluncurkan untuk memblokir Panatua Huangxuan, sementara yang lainnya akan menghadapi Douzun yang tersisa. Pertempuran mahadahsyat antara Master Douzun pun akhirnya meletus hebat di langit. Setiap ahli mengerahkan kekuatan penuh dan menghadapi lawan mereka masing-masing. Pada saat ini Xiongzhan berhadapan dengan Panatua Harimau, Xiao Yeshan bertugas menghadapi Lei Zunze, dan terakhir Panatua Serigala akan dihadapi oleh Tianhuo. Sedangkan pria berambut putih dari klan Ponik Surgawi akan diserahkan kepada Xiaoyan. Sementara pertarungan terjadi, Panatua Huangxuan pun lantas berkata, "Qing'er, kau seharusnya merasakan ada keanehan di tempat ini. Berhasil atau tidaknya mendapatkan buah asal naga Ponix, itu sepenuhnya bergantung kepadamu." Feng Qing'er pun segera mengangguk dan menjawab, "Panatua, serahkan semua ini kepadaku." Setelah mendengar hal itu, Panatua Huangxuan pun lantas melangkah di udara dan menerjang ke arah pasukan boneka. Meskipun terdapat perbedaan yang cukup besar di antara kedua pihak, namun kekuatan fisik dari boneka siluman jelas tidak bisa dianggap remeh. Terlihat saat ini mereka bahkan berhasil menahan serangan dari seorang Douzun bintang 5 hingga membuat Huangxuan sedikit terkejut. Hanya sekumpulan boneka saja beraninya menghentikanku. Sementara Huangxuan terlibat dalam pertarungan, pria berambut putih juga mulai bertindak dan bergegas menyerang ke arah Xiaoyan sembari berkata, "Xiaoyan, kau masih belum memiliki kualifikasi untuk mendominasi generasi muda." Jika dilihat dari auranya, pria ini sebenarnya berada di bintang 2 Douzun, yang berarti 1 bintang lebih kuat di atas Xiaoyan. Pria berambut putih itu pun tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan membentuk segel keemasan berukuran ratusan kaki. Dalam sekejap, sebuah serangan teknik bernama pukulan tiran Ponix pun terbentuk dan melesat lurus ke arah Xiaoyan. Menghadapi serangan tersebut, Xiaoyan lantas membentuk segel tangan dengan kecepatan kilat dan mengaktifkan teknik segel pembalik tanah berkekuatan penuh. Benturan keras pun terjadi hingga menyebabkan badai doki yang menyapu ke segala arah. Tepat setelah badai doki tersebut menghilang, sepasang sayap Ponix pun muncul di punggung pria berambut putih dan meningkatkan kecepatannya hingga 2 kali lipat. Dalam sekejap mata, dia pun muncul di hadapan Xiaoyan dan langsung melancarkan serangan penuh secara terus-menerus. Di situ Xiaoyan tampak tenang dan menghadapi setiap serangan secara terbuka. Hanya bintang 2 dusun belaka masih belum cukup untuk membuatnya mundur. Setelah melakukan beberapa pertukaran intens, ekspresi pria berambut putih itu pun secara bertahap berubah menjadi serius.
Tubuh aslinya adalah Phoenix Iblis Surgawi yang dikenal memiliki ketahanan fisik tingkat tinggi. Namun sejauh ini Xiaoyan terlihat sama sekali tak bergeming, sebaliknya dia justru semakin ganas setiap kali mereka bertukar pukulan, seolah-olah kekuatan fisiknya tidak lebih lemah darinya. Sementara pertarungan sengit terus meluap di seluruh permukaan Cakrawala, Feng Qing'er yang berada di atas altar pun tampak meneteskan esensi darah miliknya dan membentuk sebuah segel misterius. Begitu simbol terbentuk, teriakan Phoenix Surgawi pun seketika terdengar dan mengguncang seluruh area pertempuran. Setelahnya cahaya merah pun turun dari langit dan mendarat di kerangka Phoenix Surgawi kuno. Aura sunyi yang berasal dari zaman kuno pun mulai menyebar dan menyebabkan pertempuran di langit seketika terhenti. Pandangan semua orang pun kini sepenuhnya tertuju ke arah kerangka kuno yang menunjukkan beberapa pergerakan. Tidak diragukan lagi, ini adalah sisa-sisa kekuatan dari Phoenix Surgawi kuno. Perubahan mendadak ini jelas membuat kelompok Xiaoyan terkejut dan bergegas mundur ke arah altar batu. Pada saat yang bersamaan, aura kuno tersebut perlahan naik dan membungkus seluruh tubuh Feng Qing'er. Aura doki keemasan pun terus melonjak hingga akhirnya membentuk seekor ponik raksasa. Di saat semua orang terlihat panik, Xian justru tampak acuh tak acuh sembari berkata, "Ini memang jiwa dari leluhur Phoenix Surgawi. Namun sayangnya, leluhur naga void kuno milikku masih jauh lebih kuat darimu." Cahaya emas pun seketika berkumpul, fenomena ini bahkan memberikan tekanan jauh lebih kuat dari Phoenix Surgawi kuno. Semua orang pun menyadari bahwa Xian tampaknya telah memanggil jiwa leluhur naga void kuno sama seperti yang dilakukan oleh Feng Qing'er. Perubahan mendadak ini secara alami membuat kelompok Feng Qing'er terkejut bukan main. Mereka seketika teringat bahwa untuk memasuki penghalang spiritual ini, kelompok Xiaoyan pasti dipimpin oleh seseorang. Selain klan Phoenix Surgawi, satu-satunya yang bisa membuka penghalang tersebut adalah makhluk terkuat dalam sejarah Magical Beast, yaitu naga void kuno. Namun sejauh ini klan naga void kuno sangat jarang terlihat. Oleh sebab itu, mereka menduga bahwa kelompok Xiaoyan telah menggunakan metode rahasia untuk masuk ke tempat ini sebelum kemunculan Xian. Panatua Huang Xuan pun mencoba menenangkan situasi. Meski Xian adalah naga void kuno asli, tapi dia masih terlalu muda. Di situ Huang Xuan lantas memerintahkan Feng Qing'er untuk membunuh gadis kecil ini dengan jiwa leluhur Phoenix Surgawi. Lei Zunze dan yang lainnya pun seketika tertegun ketika mendengar perintah tersebut. Jika gadis kecil ini benar-benar mati dan diketahui oleh klan naga void kuno, maka mereka kemungkinan besar akan dihadapkan pada ancaman pemusnahan yang sebenarnya. Sementara orang-orang dipenuhi kepanikan, Feng Qing'er menunjukkan tatapan dingin acuh tak acuh. Dengan adanya bantuan jiwa leluhur Phoenix kuno, saat ini dia sama sekali tak merasa takut sedikit pun. Di situ Feng Qing'er lantas mengepalkan tangannya dan segera Phoenix emas raksasa pun mengepakkan sepasang sayap miliknya hingga menyebabkan seluruh langit bergetar. Dalam sekejap, Phoenix raksasa itu pun melesat ke arah semua orang yang berada di altar. Dihadapkan dengan serangan menakutkan itu, Xian pun perlahan melangkah maju. Di situ dia lalu mengepalkan tinju kecilnya dan seketika langit pun runtuh dan membentuk sebuah lubang hitam berukuran ribuan kaki. Tekanan yang dipancarkan dari lubang hitam ini sepenuhnya membuat jiwa leluhur Phoenix kuno terjebak dalam tekanan gravitasi yang luar biasa hebat. Kondisi ini sontak membuat wajah Feng Qing'er berubah menjadi pucat. Karena semakin terdesak, dia lalu mengirimkan esensi darah miliknya untuk memperkuat jiwa leluhur tersebut. Tambahan esensi darah ini secara alami menyebabkan kekuatan jiwa leluhur Phoenix kuno melonjak dan akhirnya berhasil melepaskan diri dari lubang hitam. Melihat hal itu, Xian pun sekali lagi mengepalkan tinju kecilnya. Pilar cahaya ungu pun seketika ditembakkan menjadi seekor naga void kuno yang sangat besar. Raungan keras pun dipancarkan dan dalam sekejap tabrakan keras pun terjadi. Terlihat jiwa naga tersebut tampak menyerupai ular yang melilit keras Phoenix kuno di langit. Kekuatan maha dahsyat yang mampu memusnahkan langit dan bumi pun secara langsung menghancurkan jiwa Phoenix tersebut menjadi pecahan cahaya yang tersebar ke segala arah. Wajah Feng Qing'er pun menjadi sangat pucat ketika jiwa leluhurnya ini dihancurkan. Seteguk darah pun dimuntahkan diikuti dengan cahaya emas yang terus memudar. Tidak disangka jiwa leluhur yang disebut tak terkalahkan dalam buku kuno sebenarnya telah mengalami kekalahan yang begitu menyedihkan. Kelompok Lei Zunze pun buru-buru bertanya kepada Huang Xuan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Pada momen ini mereka semua benar-benar dipenuhi kegelisahan. Tidak disangka meski telah berjuang sekuat tenaga, Feng Qing'er beserta jiwa leluhur Phoenix kuno akan dikalahkan dengan begitu mudah. Panatua Huang Xuan pun mengatupkan giginya dan memberikan instruksi kepada seluruh anggotanya untuk segera mundur. Meskipun buah asal naga Phoenix ini sangatlah berharga, namun dengan bantuan leluhur naga void kuno, mereka jelas tidak bisa menang dalam pertempuran ini. Xian pun sontak mengendus dingin ketika melihat bahwa orang-orang ini berniat untuk pergi. Di situ dia lantas menghantam ruang kosong dan dalam sekejap garis retakan spasial pun menerjang ke arah kelompok Feng Qing'er.
Panatua Huang Xuan yang menyaksikan serangan tidak biasa ini pun bergegas melayangkan tinjunya sekuat tenaga. Meskipun dia berhasil memblokir serangan tersebut, namun tubuhnya jelas telah mengalami cedera yang cukup fatal. Akan tetapi sangat disayangkan kelompok Feng Qing'er berhasil memanfaatkan benturan ini untuk mencari celah dan akhirnya melarikan diri dari penghalang spiritual. Di lain sisi, Xiaoyan dan yang lainnya benar-benar merasa kagum. Kekuatan naga void kuno ini memang sangatlah luar biasa. Bahkan hanya sisa-sisa jiwa leluhur saja memiliki kekuatan sedahsyat ini. Selang beberapa waktu, kekuatan leluhur di tubuh Xian pun perlahan mulai menghilang. Pada saat yang bersamaan, wajah Xian juga berubah menjadi sangat pucat. Sepertinya penggunaan kekuatan tersebut sangat membebani tubuhnya. Meskipun klan Ponik Surgawi berhasil dipukul mundur, namun Xian yakin mereka tidak akan menyerah begitu saja. Kedepannya dia harus memberitahu berita buah asal ini kepada klan dan meminta beberapa ahli untuk datang. Dengan begitu, klan Ponik Surgawi akan sepenuhnya ditekan dan tak akan menimbulkan ancaman lagi bagi mereka. Singkat cerita, Xian lantas kembali ke altar batu dan bergegas menyimpan buah asal naga Ponix tersebut. Dikarenakan energi yang terkandung di dalamnya terlalu menakutkan, Xian hanya bisa menyimpan benda ini sementara waktu dan harus meminta bantuan para tetua klan untuk mengurusnya. Setelah semua masalah tersebut berakhir, Xiaoyan pun tertawa pelan sembari berkata, "Karena kita sudah mendapatkan benda itu, sebaiknya kita segera pergi. Aku ingin tahu apakah kita bisa menemukan keberadaan teknik Douglas Tian di area lainnya." I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away.